Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bersua secara virtual untuk melanjutkan pembacaan Tafsir Quran Al-Azim, tafsir karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Masih di dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ini adalah yang berarti sapi betina. Surah kedua, kita melanjut di ayat yang ke-25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Wabashiri, dan sampaikanlah berita gembira, kabarkanlah alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, yang membenarkan Allah, wa amilus solihati, dan mengerjakan kebaikan baik yang fardu maupun yang sunat, anna, bahwa lahum jannatin, bagi mereka disediakan surga-surga, yaitu taman-taman yang ada pepohonan dan tempat-tempat kediaman. Tajrinya tahtiha, yang mengalir di bawahnya, maksudnya di bawah kayu-kayuan dan mahligai-mahligainya, al-anharu, sungai-sungai, maksudnya air yang berada di sungai, maksudnya air yang berada di sungai-sungai itu, karena sungai artinya ialah galian memanjang tempat mengalirnya air. Sebab airlah yang telah menggali dan menjadikannya nahar, dan menisbatkan mengalir pada selokan disebut majas atau simbolisme. Kullama ruziqu minha, setiap mereka diberi rezeki dalam surga itu, maksudnya diberi makanan, min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi, berupa buah-buahan, mereka mengatakan inilah yang pernah, maksudnya seperti inilah yang pernah ruziqna min qablu, diberikan kepada kita dulu, yakni sebelum masuk surga, karena buah-buahan itu begitu pula ciri-ciri masing-masingnya hampir serupa. Wa utu bihi, mereka disuguhi atau dipetikkan buah itu mutasyabihan, dalam keadaan serupa, yakni warnanya, tetapi berbeda rasanya. Walahum fiha azwajun, dan diberi istri-istri, yaitu wanita-wanita cantik dan selainnya, mutahharatun, yang suci dari haid dan dari barang kotor lainnya, wahum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya, mereka hingga mereka tak pernah fana dan tidak pula dikeluarkan dari dalamnya. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu fayalamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Innallaha la yastahi. Untuk menolak perkataan orang-orang Yahudi, apa maksud Allah menyebutkan barang-barang hina ini, yakni ketika Allah mengambil perbandingan lalat dalam firman-Nya, dan sekiranya lalat mengambil sesuatu dari mereka, dan pada laba-laba pada firman-Nya, tak ubahnya seperti laba-laba. Allah menurunkan innallaha la yastahi ayyadriba, sesungguhnya Allah tidak segan membuat atau mengambil masalan, perbandingan,
berfungsi sebagai maf'ul awal atau objek pertama, sedangkan ma apa juga kata penyerta yang diberi keterangan dengan kata-kata yang di belakangnya menjadi maf'ul tsani atau objek kedua. Hingga berarti tamsil perbandingan apapun juga, atau dapat juga sebagai tambahan untuk memperkuat kehinaan, sedangkan kata-kata yang di belakangnya menjadi maf'ul tsani. Ba'udotan, seekor nyamuk, yakni serangga kecil. Fama fauqoha, atau yang lebih atas dari itu, atau yang lebih besar dari itu. Maksudnya Allah tak hendak mengabaikan hal tersebut karena mengandung hukum yang perlu diterangkannya. Fa'ammal ladzina amanu fayalamuna annahu, adapun orang-orang yang beriman maka mereka yakin bahwa iya, maksudnya perumpamaan itu al-haqqu, kebenar, tepat atau cocok dengan sesuatu situasinya, mir rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan, dari Tuhan mereka, tetapi orang-orang kafir mengatakan apa yang dimaksud Allah menjadikan ini sebagai perumpamaan. Masalan atau perumpamaan ini perumpamaan itu berfungsi sebagai tamyiz, hingga berarti dengan perumpamaan ini. Ma yang berarti apakah merupakan kata-kata pertanyaan disertai kecaman dan berfungsi sebagai mubtada atau subjek. Sedangkan dha yang berarti yang berarti za yang berarti yang, berikut silahnya atau kata-kata pelengkapnya menjadi khobar atau predikat, hingga maksudnya ia ialah apa gunanya. Sebagai jawaban terhadap terhadap mereka, Allah berfirman, yudillu bihi, Allah menyesatkan dengannya, maksudnya dengan tamsilan ini, katiron, banyak manusia yang berpaling dari kebenaran disebabkan kekafiran mereka terhadapnya. Wayahdi bihi katiron, dan dengan perumahan itu banyak pula orang-orang yang diberinya petunjuk, yaitu dari golongan orang-orang yang beriman disebabkan mereka membenarkan dan mempercayainya. Wa ma yudillu bihi illal fasiqina alladzina yanquduna ahdallah, tetapi yang disesatkannya itu hanyalah orang-orang yang fasik, yakni menyimpang dan tak mau menaatinya. Alladzina, yaitu orang-orang yang merupakan naat atau sifat yang uduna ahdallah, melanggar janji Allah, melanggar kewajiban yang ditugaskan Allah kepada mereka dalam kitab kitab suci berupa keimanan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mimba dini saqihi, setelah kukuhnya perjanjian itu, wayaqta'u nama amarallahu bihi ayyu sholat, dan memutuskan apa yang diberikan Allah untuk dihubungkan, yakni beriman dan menghubungkan silaturahim dengan Nabi SAW serta lain-lainnya. Anak kalimat untuk dihubungkan menjadi kata ganti dari dengannya. Wa yufsiduna fil ardi, dan membuat kerusakan di bumi dengan melakukan maksiat dan menyimpang dari keimanan. Ulaika, merekalah orang-orang yang mempunyai sifat seperti yang dilukuskan itu, humul khosiruna, orang-orang yang rugi karena mereka dimasukkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Kaifa takfuruna billahi wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna, mengapa kamu kafir hai warga Mekah, billahi wa kepada Allah, padahal sesungguhnya kuntum amwatan, tadinya kamu mati, yakni ketika masih menjadi mani dalam sulbi bapakmu, fa'ahyakum, lalu kamu dihidupkannya dalam rahim ibumu dan di dunia dengan jalan meniupkan roh pada tubuhmu. Pertanyaan di sini untuk menyatakan keheranan atas kekafiran mereka, padahal bukti-bukti cukup ada, atau dapat juga sebagai celaan dan kecaman terhadap mereka. Summa yumitukum, kemudian dimatikannya, kemudian sampai ajalmu. Summa yuhyikum, lalu dihidupkannya kembali pada saat berbangkit. Summa ilaihi turja'un, dan kemudian kamu dikembalikan kepadanya, yakni setelah berbangkit
itu lalu dibalasnya amal perbuatanmu sebagai alasan kemungkinan saat berbangkit. Allah berfirman, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi, dialah yang telah menciptakan bagimu segala yang terdapat di muka bumi, yaitu menciptakan bumi beserta isinya, jami'an kesemuanya, agar kamu beroleh manfaat dan mengambil perbandingan daripadanya. Tsummastawa ila, kemudian ia menyengaja hendak menciptakan, artinya setelah menciptakan bumi tadi ia bermaksud hendak menciptakan pula as-sama fasawwahunna, langit, maka dijadikannya langit itu hunna sebagai kata ganti, benda yang dimaksud adalah langit itu, maksudnya hunna sebagai maksudnya dialah dijadikannya, sebagaimana didapati pula pada ayat yang lain, faqadahunna, yang berarti maka ditetapkannya mereka sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim, tujuh langit dan dia mengetahui atas segala sesuatu. Dikemukakan secara mujmal atau ringkas atau secara mufassal terurai, maksudnya tidakkah Allah mampu menciptakan semua itu dari awal, padahal dia lebih besar dan lebih hebat daripada kamu, akan mampu pula menghidupkan kamu kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.